Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل ونسألك السداد والتوفيق واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي وبناتي رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang sangat istimewa. Paling tidak bisa saya sebutkan ada 3 keistimewaan atau lebih barangkali. Yang pertama, kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan sekarang ini 10 hari terakhir. Ini min afdhalil layali. Jadi ada 10 hari terakhir Ramadan, lalu ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama berdiskusi mana yang lebih afdal, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari awail Dzulhijjah. Kemudian jawaban dari diskusi itu sampai pada kesimpulan kalau malamnya itu Ramadan yang lebih afdal, tapi pagi harinya, siang harinya 10 hari awail Dzulhijjah. Karena Ramadan ini ada Lailah khairun min alfi syahr, ada Lailatul Qadar. Di sini yang 10 hari bulan Dzulhijjah ini ada ijtima' ibadatil kubra. Ada Arafah, ada haji. Kemudian di dalam haji itu semua ibadah itu ada, puasa ada, sholat ada, sedekah ada, semuanya berkumpul. Jadi ini luar biasa hebatnya. Nah, kemudian keistimewaan lain sore hari ini hari Jumat, afdhalul ayyam. Lalu hari Jumat menjelang maghrib, ini doa mustajabah di sini. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir, termasuk anak-anak yang menjadi harapan kita, insyaallah semuanya mendapat barokah Lailatul Qadar insyaallah. Kalau kita berbicara Islam, berbicara agama, ya, nggak mungkin tidak menonjolkan Sayyidil Mursalin Muhammad SAW. Karena dari beliaulah kita ini kenal Allah. Anda semuanya bisa menjadi asatidz Quran, semuanya dari Rasulullah SAW. Dan ada seorang pakar bernama A'id Al-Qarni. Jadi Ramadan ini, Masya Allah Pak Nuri, kita ini dapat barokah dari handphone ini luar biasa ya. Tapi madaratnya juga sangat mengerikan. Nanti cari ayat, dihadang obat kuat. Jadi kalau ini dijadikan sahabat tanpa seleksi, saya khawatir nanti puasanya nggak naik. Ya Allah, Allahumma sallimna ya Rabb. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'id Al-Qarni mengatakan, "Idza sami'ta an rajulin 'azim fa'lam annaka idza ra'aitahu kana aqalla mimma sami'ta." Kalau Anda mendengar orang besar, sebut saja orang besar siapa di dunia ini ya, di Indonesia atau di mana saja. Kalau Anda sudah ketemu orangnya, nggak sebesar ceritanya. Illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mendengar tentang Rasulullah, fa innahu a'dhamu mimma tasma'u anhu. Kalau kita bertemu dengan Rasulullah, insyaallah kita bertemu. A'dhamu mimma tasma'u anhu.
satu-satunya manusia di dunia yang besar, yang tidak bisa ditandingi, sulit diceritakan. Ketika Anda mendengar cerita tentang Rasulullah, orangnya itu jauh lebih besar dari yang diceritakan. Sehingga saudara, ada seorang ulama besar Pak Huri namanya Abdul A'la Al-Maududi, itu dari Pakistan. Di antara bukunya dia menulis The Prophet of Islam, bicara tentang Rasulullah SAW. Lalu saya menyimpulkan dia ini sulit akan bercerita tentang kehebatan Rasulullah itu. Dan saya pikir semua penulis yang akan menulis tentang Rasulullah itu mengalami hal yang sama. Lalu Al-Maududi ini, dia kebetulan bukunya ini dalam bahasa Inggris. Lalu dia mengatakan tentang pribadi besar Sayyidina Muhammad SAW. Kata Al-Maududi, he is the only example all excellences has been blended into one personality. Excellent itu apa? Excellent, istimewa kan? Paling topnya gitu. Kata Maududi, all excellences, semua yang namanya istimewa dalam perilaku manusia itu ada pada pribadi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itulah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah panutan kita, saudara. Jadi saya insyaallah hari Ahad ini saya dengan Pak Syahab itu akan berbicara di UNER di hadapan pejabat-pejabat UNER itu. Lalu judulnya adalah Cinta Rasulullah SAW. Ini penting ya. Banyak orang yang tidak mengira barangkali ya bahwa cinta kepada Nabi itu iman. Artinya, kalau kita ini belum cinta Nabi, belum cinta Allah. Kalau kita tidak cinta Allah, pasti cinta Nabi. Kalau kita tidak cinta Allah, tidak cinta Nabi, itu artinya tidak cinta Quran. Di sini saya akan kemudian menggabungkan dengan Anda sebagai ahli Al-Quran. Kata Ibn Mas'ud, man lam yuhibbul Quran, yani la yuhibbullah wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu tidak cinta Al-Quran, berarti tidak cinta Allah. Yang mengatakan ini pakar Al-Quran Ibn Mas'ud, satu-satunya orang yang oleh Rasulullah diminta untuk membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Iqra ya Ibn Mas'ud. Tidak ada orang berani membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Kata Ibn Mas'ud begini, kaifa aqra'u ya Rasulullah wa alaika unzil. Kaifa aqra'u ya Rasulullah wa alaika unzil. Bagaimana saya membaca di hadapan Rasulullah dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, inni uridu an asma' min ghairi. Saya ingin mendengar itu dari orang lain. Lalu dalam hadis Rasulullah mengatakan, man arada an yasma'il Quran kama unzil, isma' qira'ata Ibn Mas'ud. Allahu Akbar. Jadi kalau Anda ingin mendengarkan Al-Quran diturunkan bagaimana suaranya itu, dengarkan ini Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud itu yang mengatakan, kalau Anda tidak cinta Al-Quran, berarti tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi saudara, ibu-ibu, mohon maaf saya lupa kalau di sini ada ibu. Ibu-ibu yang saya hormati, mendengar ya ibu-ibu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna
ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in bal wa min nafsihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa seseorang itu dikatakan sudah beriman betul, artinya iman yang berkualitas, begitulah, sebelum cinta kepada saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih dari cintanya kepada anak, lebih dari cintanya kepada orang tua kita, lebih dari cintanya kepada semua orang, bahkan lebih dari cintanya kepada dirinya. Ini tidak mudah. Coba Anda tanya sendiri, Anda kalau terhadap anak berat atau enggak? Berat. Terhadap orang tua, mana lebih berat, anak atau orang tua? Coba dijawab ibu-ibu. Ibu-ibu lebih berat kepada anak atau kepada orang tua? Lebih cinta kepada anak atau lebih cinta kepada orang tua? Siapa yang mau jawab itu? Kok tersenyum? Semua lebih cinta kepada anaknya. Cinta bapak kepada anak itu jauh lebih besar dibanding cinta anak kepada bapak. Makanya kan di dalam Al-Quran tidak ada diwanti-wanti, perhatikan anakmu, cintai anakmu, nggak ada. Tapi kepada orang tua. Karena banyak anak yang tidak cinta pada orang, bahkan tidak bakti pada orang tua. Ini Rasulullah mengatakan kamu harus cinta Nabi melebihi cintamu kepada anak, melebihi cintamu kepada orang tua. Tidak mudah itu. Sayyidina Umar itu kan orang yang apa namanya, sorry, terus terang. Sayyidina Umar itu orangnya itu berani terus terang, ya, tapi hebat. Sayyidina Umar itu pernah pidato begitu, terus dikoreksi oleh seorang ibu. Orang ibu itu mengoreksi Sayyidina Umar. Itu terkait dengan tidak boleh mahar itu banyak. Kata Sayyidina Umar, jangan banyak-banyak. Sedangkan Al-Quran ada istilah kintoron. Kintoron itu banyak, ya. Ibu itu mengatakan, khata ya Amirul Mukminin, salah kamu, katanya. Ibu loh ini. Jadi bayangkan saja presiden bicara di hadapan rakyatnya, kemudian ada seorang ibu mengatakan Anda salah. Kira-kira gimana? Apa kata Sayyidina Umar? Asobat imra'ah wa akhta'a Umar. Ya Umar, anta adhalun nas. Sampai mengatakan begitu. Umar, kamu salah. Yang benar itu ibu itu. Dia mau ngomong begitu. Salah Umar, yang benar itu ibu. Itu Umar. Tapi dia pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini uhibbuka ya Rasulullah. Ada versi yang Rasulullah bertanya, kalau saya terjemahkan, kalau dibandingkan dengan anakmu, kamu cinta mana? Saya atau anakmu? Rasulullah. Kalau dibandingkan dengan istrimu, dengan hartamu, dengan keluargamu, cinta mana? Cinta Rasulullah. Kalau dibandingkan dengan dirimu, saya cinta diri saya, Rasulullah. Itu saya Umar. Apa kata? La ya Umar, la ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Belum beriman betul kamu sebelum kamu cinta Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri. Sayyidina Umar langsung tunduk dan mengatakan, Al-ana ya Rasulullah, ana aqul ana uhibbuka ashaddu hubban min nafsi alladhi baina jambai. Sekarang saya deklarasi bahwa saya lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan cinta saya kepada diri saya sendiri. Anaknya bertanya begini, ya Abu ya, kenapa kok begitu cepat berubah? Bagaimana saya tidak berubah? Apa mungkin saya masuk surga tanpa jembatannya Rasulullah SAW? Lalu saya mau cinta diri. Itu saya tahu. Jadi saudara, Rasulullah SAW itu mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak berarti bahwa Rasulullah itu ingin dicintai. Tapi Rasulullah itu salah satu sifatnya adalah tabligh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi semua yang dibicarakan
yang disampaikan adalah wahyu ilahiyah. Jadi artinya Rasulullah itu hanya menyampaikan saja, menyampaikan, dan itu luhis. Kalau kita berpikir lebih teliti dan lebih cerdas, nggak bisa orang menjadi mukmin sejati yang berkualitas kalau tidak bermodalkan cinta kepada Rasulullah SAW. Saudara, tidak sedikit orang itu kagum dengan Rasulullah, bahkan kagum dengan Islam, tapi tidak Islam. Tidak Islam. Jadi banyak itu orientalis itu mengakui ya, kebesaran Islam, mengakui kebesaran Rasulullah SAW, tapi mereka tetap saja tidak Islam. Karena apa? Karena kalau sudah berbicara tentang Islam itu hidayah ma'unah namanya. Hidayah ma'unah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak bisa menjadikan pamannya menjadi muslim. Bilal bin Rabah, seorang yang datang dari Habasyah, kemudian dijual belikan karena budak, kemudian dimerdekakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu menjadi orang yang dicintai Rasulullah SAW. Dan tidak ada sahabat Nabi yang suaranya sudah didengar di surga illa Bilal ibn Rabah, muadzzinir Rasul radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal itu, saudara, cintanya kepada Nabi, sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra itu mengatakan, wahai Bilal, kamu tega, kalau saya terjemahkan begitu kira-kira, kamu tega mengebumikan tubuh Sayyidil Mursalin Muhammad SAW di tanah ini, di tanah ini. Kata Sayyidina Bilal, andaikan bisa, saya akan milih Rasulullah dimakamkan di antara langit dan bumi saja. Sulit rasanya saya berjalan, lalu di sini ada Rasulullah SAW. Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu anhu itu Imam Darul Hijrah. Imam Malik itu ustadz pertama di Madinah. Itu kalau masuk Madinah, dia turun dari kendaraannya, dari kudanya, dilepas sepatunya, jalan di atas tanah ini. Ditanya kenapa? Dia mengatakan, kaifa adussu ardan fihi Rasulullah SAW. Bagaimana saya jalan di atas tanah, di sini ada Muhammad Sayyidina SAW. Begitu besar cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Bilal ketika Rasulullah meninggal dunia, dia mengatakan, tugas saya sudah selesai. Ana yaqulu Bilal bin Rabah, ana muadzinir Rasul. Saya juru adzannya Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah tiada, jadi tugas saya sudah selesai. Kenapa saudara? Karena dia tidak mampu melafalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mampu. Kalau sudah ada, kemudian menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pingsan. Karena begitu besar cintanya kepada Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara, saya ingin berpesan, ketika Anda mengajar Al-Quran, sampaikan pada murid-murid itu ya, bahwa Al-Quran ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajarkan kepada murid-murid dan kepada semua orang yang mau mendengar Anda berbicara ya, itu agar mendidik anak-anak kita itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan modal itu, dengan modal cinta itu, kita bisa berakhlak, kita bisa santun. Karena Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam basyarun. Kalau kita membaca di surat Al-Kahf yang terakhir, di mana itu? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan
Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di sini Rasulullah diumumkan oleh Allah, qul innama ana basyarun mithlukum. Saya adalah manusia seperti kalian. Kan begitu toh? Tapi para ulama mengatakan huwa basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia umumnya ini. Banyak sekali kelebihan dan keistimewaannya. Tapi Rasulullah itu basyar, laulal basyar la yaqulu huwa sayyidul basyar. Rasulullah itu disebut sayyidul basyar, manusia terbaik. Kalau dia bukan manusia, kan tidak mungkin disebut manusia terbaik. Jadi Rasulullah itu manusia, tetapi manusia dengan akumulasi semua kelebihan, sehingga kita tidak mungkin bisa membayangkan Rasulullah bersama seperti saya dan Anda ini. Tapi Rasulullah itu sama dalam hal manusia, bisa sakit, perlu makan, perlu kawin, perlu tidur, perlu istirahat, dan seterusnya. Bisa susah, bisa senang, dan itu-itunya. Tetapi beliau sebagai manusia adalah manusia yang paling istimewa, sehingga tidak heran kalau para sahabat itu yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW, mereka sangat menikmati ya, dekat dengan Rasulullah SAW. Ada sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu dikenal orang yang sangat memperhatikan Rasulullah bergerak apa saja. Itu saja Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi waktu Rasulullah wafat, Sayyidina Abdullah itu masih remaja kira-kira. Seringkali Sayyidina Abdullah bin Umar ini kalau jalan di Madinah misalnya, dia jalan ya, kemudian misalnya masuk masjid, kemudian dia pulangnya jalannya lain, jalan ke sana. Kalau tanya kenapa? Saya pernah Rasulullah melihat Rasulullah jalan di sini. Jadi kalau Rasulullah sholat di mana? Dia sholat di sini. Saking cintanya Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Umar ini, saking besarnya cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Dan Imam Malik juga seperti itu ya. Jadi Imam Malik itu dikenal sebagai ulama yang sangat senang dengan pakaian yang najis. Kalau ditanya tentang hadis Rasulullah, dia belum bisa menjawab sebelum dia masuk dan pakai libasul ilm. Libasul ilm. Seperti kalau hakim menghakimi itu kan pakai baju apa itu namanya? Kebesarannya itu hormatnya seperti itu. Dan pernah cerita tentang Imam Malik yang cinta luar biasa kepada Rasulullah ini, waktu dia mengajar itu kakinya itu digigit hewan. Tapi dia masih baca hadis, diteruskan sampai merah, sampai berkeringat. Begitu selesai baru dia mengatakan ini. Lalu ditanya kenapa kok tidak berhenti? Bagaimana saya membaca hadis mau berhenti? Gitu. Ini hadis ya, belum Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran? Maka antum ini manusia pilihan ya. Pak Ruli Masya Allah mudah-mudahan barokah ini, karena antum takhdumun Al-Quran. Kalian ini melayani umat dengan Al-Quran ya. Tetapi jangan lupa bahwa di atas kelebihan kalian dipilih oleh Allah ini ada tanggung jawab yang besar. Jangan sampai Quran itu menjadi hujjatun alaikum. Al-Quranu hujjatun lak au alaika. Quran itu menjadi bukti nanti, bahkan nanti memberi syafaat Quran ini ya. Quran ini memberi syafaat, seperti juga puasa memberi syafaat. Jadi antum ini insya Allah nanti bisa mendapat syafaat Al-Quran ya. Tapi jangan sampai melecehkan Al-Quran. Karena Al-Quran kalau dilecehkan, nanti Al-Quran juga akan lapor kepada Allah. Saya dibaca, saya dihafal, tapi isinya dilecehkan. Ini yang saya katakan berarti. Maka antum harus selalu konsisten dengan Al-Quran ini. Saudara-saudara, ini waktunya masih panjang ya. Gak boleh minum ya. Masya Allah. Saya sebetulnya tadinya mau rencana barangkali ceramahnya 20 menit saja. Jadi ini tidak apa-apa, diteruskan atau berhenti saja. Diteruskan. Saya akan share sebetulnya keluar dari rumah itu, saya tidak akan ceramah seperti ini, akan share kepada antum. Saya tidak mengira kalau yang hadir banyak begini, seperti biasanya begitu. Jadi sekarang saya mau share 2 saja dari Al-Quran.
insya Allah masih related ya, masih terkait ya. Dua. Kalau dua ini cukup kira-kira menjelang buka ini. Sambil saya menghilangkan hausnya ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah puasa kita insya Allah. Yang pertama, saudara, yang pertama ya. Jadi saya selama Ramadan ini memang sampai saya baca Qurannya ini masih belum hatam ya, masih belum banyak karena tergoda dengan mendengarkan ceramah-ceramah orang-orang ini. Macam-macam ustaz-ustaz ini luar biasa ya. Tapi ceramahnya juga tentang Al-Quran. Ada dua, yang satu sudah saya kenal, yang satu lagi baru saya kenal. Yang sudah saya kenal itu adalah ayat tentang doa ya. Jadi ayat tentang doa itu disisipkan oleh Allah di tengah-tengah ayat tentang Ramadan. Antum sebenarnya sudah kenal mesti ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Ayat ini oleh Allah disisipkan di antara ayat-ayat tentang puasa. Apa di balik itu? Ternyata di balik itu adalah doa di bulan Ramadan itu sangat istimewa. Apalagi 10 hari terakhir ini. Maka kita masih punya waktu 5-6 hari ke depan ya. Ibu-ibu dan saudara semuanya, saya anjurkan gunakan untuk berdoa yang sebanyak-banyaknya. Syukur kalau bisa pindah rumah ke masjid seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau sudah 10 hari terakhir ini rumahnya pindah di masjid. Kita ini paling iktikaf sebentar terus pulang, iktikaf sebentar pulang. Rasulullah full ya. Dan itu sangat diperlukan apalagi pola hidup modern sekarang ini ya. Jadi saudara, asbab nuzul dari ayat ini adalah pertanyaan seorang A'rabi, orang pedalaman, dan sahabat-sahabat itu kalau sudah A'rabi mengajukan pertanyaan senang mereka itu. Karena berulang-ulang A'rabi ini pertanyaannya menggetarkan arsy Allah dan turun ayat. Nah di antaranya ayat tentang doa ini ya. Datang A'rabi kepada Rasulullah, dan A'rabi itu budayanya itu gak pakai unggah-ungguh. Dia berani mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad. Bayangkan saudara, saya kalau di luar sholat itu saya untuk mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad itu rasanya agak kurang nyaman. Kurang nyaman saya ingin menghormati karena saya merasa terlalu jauh saya ini dengan Rasulullah ini. Jadi saya, tapi A'rabi ini di hadapan Rasulullah dia temekoh ya. Temekoh mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad, kata A'rabi ini, aqribun rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyah. Itu pertanyaannya. Allah Tuhan kami itu dekat atau jauh? Kalau dekat cukup kita bermunajat saja. Kalau berdoa diri saja. Atau jauh? Kalau jauh kita teriak ya Allah. Itu yang kemudian menyebabkan Allah mengirim Jibril dan membawakan ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau tidak salah pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Qur'an yas'alunaka wa idza sa'alaka itu ada 8 kalau tidak salah. Betul ya? Nanti dicek lah. Seingat saya ada 8. Semua pertanyaan itu jawabannya pakai qul. Yas'alunaka 'anil ahillah qul. Apa hiya mawaqitu linnas? Yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adza. Fa'tazilun nisa fil mahid. Yas'alunaka apa lagi? Yas'alunaka 'anil ruh. Walir ruh min amri rabbi ya. Hanya satu ini saudara. Ketika ada orang bertanya tentang kedekatan Allah dengan kita, Allah tidak memerintahkan Nabi untuk menjawab. Ketika ada orang bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anil ruh qul ya Muhammad. Katakan kan begitu tuh. Kecuali satu ini enggak ada qul. Ini diulas oleh para pakar tafsir. Ini menunjukkan Allah ingin mempertegas bahwa Allah itu dekat. Jadi Allah tidak mengatakan
Wa idza sa'alaka ibadi anni qul inni qarib. Enggak pakai qul. Ini luar biasa. Ini kalau Anda membaca di buku-buku tafsir mesti ketemu ini. Enggak ada qulnya. Artinya apa? Kapan saja kita ketemu Allah, Anda sujud, sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inni qarib. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ibadi anni fa inni qarib. Ada 3 kata aku dinisbatkan oleh Allah, hamba ini hambaku, aku, maka aku dekat. Itu menunjukkan dekat sekali. Lalu tidak ada qul, Allah. Nah kemudian ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aneh kan? Saya terima doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Artinya ada yang berdoa tapi nggak berdoa. Allah tidak menerima doanya orang yang melayang-layang, yang tidak hadir, nggak diterima. Kemudian fal yu'minu bi. Ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yu'minu bi. Kemudian apa? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi ini kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi Anda harus beriman untuk bisa mendapatkan doa Anda direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Dan yang kedua, yang baru saja saya dapatkan, saya share kepada Anda semuanya ya. Ketika ada orang bertanya tentang apa tadi? Ruh, yas'alunaka 'anil ruh, dijawab oleh Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Kemudian wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika berbicara tentang ilmu, Allah menggunakan min ini lil tab'id, sebagian saja. Jadi ada ilmu Allah yang tidak terhingga, diambil sedikit ini dibagi seluruh jagat raya ini. Ada profesor, itu sedikit dari sangat sedikit. Ketika berbicara tentang ilmu, Allah menggunakan kata min, wa ma utitum minal ilmi minal ilmi illa qalila. Berbeda dengan hikmah. Berbeda dengan hikmah. Saya tanya sekarang ya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu di ayat apa? Al-Baqarah. Nomornya berapa? Siapa yang tahu nomornya? Wa yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. 100 atau 269. Betul? Betul? Coba Anda lihat Quran ya. Saya kemudian bawa Quran ini, subhanallah. Sampai saya bawa Quran ini, saya pikir mau saya diskusikan Pak Nuri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini disisipkan oleh Allah di antara ayat-ayat yang berbicara tentang infak, tentang sedekah. Kalau tadi doa disisipkan oleh Allah ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa ini. Apa kaitannya ini? Kaitannya saudara, ini catat baik-baik ini. Ini yang berbicara ini pakar-pakar Al-Quran ya, bahwa sedekah yang paling bernilai tinggi adalah pendidikan. Itu artinya. Jadi Allah berbicara tentang infak. Sebelumnya tentang infak, Anda nanti bahas saja itu. Sesudahnya juga tentang infak, lalu disisipkan ini. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Artinya apa? Infak yang paling tinggi nilainya adalah infak ilmu, apalagi Anda menginfakkan Al-Quran. Ini luar biasa. Jadi Anda harus bersyukur kepada Allah. Sore hari ini saya share ini. Saya memang dari rumah ingin memberi ini supaya Anda bahas lebih dalam lagi. Kalau perlu nanti ada diskusi khusus tentang ini, tentang hikmah ini. Sebab hikmah ini orang tidak bisa hikmah itu dipelajari. Ilmu itu min mudarasah,
Tapi kalau hikmah minal mujahadah. Allah yang memberi hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau ilmu tadi disebut sedikit kan, tapi ini khairan katsira, kebaikan yang tidak terhingga dunia akhirat. Itu sesuatu di antara kehebatan dan keistimewaan Al-Quran. Setiap pesan itu di mana diletakkan pasti ada sebab-sebabnya, dan yang bisa memahami ini adalah ahlul ilm, orang-orang yang mengerti tafsir, ahli tafsir Al-Quran. Dan Al-Quran ini terus berkembang. Mungkin minggu depan atau tahun depan kita bicara ayat yang sama, barangkali ilmunya bisa tambah lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya simpulkan bahwa kita hari ini harus banyak bersyukur. Kemudian syukur kita itu wujudkan nanti malam dalam bentuk beriktikaf di masjid, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berdoa. Semoga Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui akan senantiasa mengabulkan doa kita, khususnya di bulan Ramadan saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.